Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ignite. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita Sword of Coming Season 2 episode 17 ya guys. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa jika kalian belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya tonton terlebih dahulu. Jika tidak, kalian tidak akan mengerti apapun di sini. Dan jika kalian sudah menontonnya, tanpa menunda lagi, mari kita ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, kita melihat Guru Confucius memberikan penawaran kepada Ping An untuk menjadikannya murid. Jika Ping An menerima Guru Confucius, akan mengajari banyak hal kepadanya. Namun Ping An menolak dengan alasan ingin berkembang dengan caranya sendiri. Karena alasan inilah dia menolak tawaran Confucius. Setelah itu, dia membawa semua teman-temannya ke Akademi Shanya. Tujuan membawa mereka ke sana adalah untuk meninggalkan tempat mereka yang aman. Lalu dia pergi dari sana. Teman-temannya menjadi sangat emosional karena tidak ingin berpisah dengan Ping An. Tetapi Ping An menjelaskan bahwa jika teman-temannya tetap bersamanya, maka bahaya akan selalu mengintai mereka. Pada awal episode ini, Ping An melanjutkan perjalanannya bersama Cui Dongsan. Mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki kecil. Anak itu tinggal di dekat sana. Tak lama kemudian, Cui Dongsan menyadari bahwa anak ini bukanlah manusia biasa, melainkan seekor piton air. Artinya, dia adalah piton air yang mengubah dirinya menjadi anak kecil untuk menyembunyikan identitasnya dari dunia. Begitu Cui Dongsan mengetahuinya, dia berteman dengannya. Dan saat melihat piton air ini memiliki bakat yang luar biasa, dia berpikir anak ini bisa berguna di masa depan. Setelah itu, Cui Dongsan mengetahui bahwa di desa yang sedang mereka lewati ini terdapat sebuah perpustakaan yang sangat hebat, di mana tersimpan berbagai macam buku tentang bakat dan berbagai pengetahuan lainnya. Namun, perpustakaan itu telah dikuasai oleh sebuah keluarga, dan mereka menguasainya sedemikian rupa sehingga mereka menempatkan seekor piton api di sekeliling perpustakaan tersebut. Keluarga itu menjebak piton api dan menjadikannya penjaga agar tidak ada yang bisa mengambil buku tanpa izin mereka. Tapi, mana mungkin Cui Dongsan bisa tinggal diam. Oleh karena itu, dia membawa piton air untuk bertarung melawan piton api tersebut. Ketika keduanya bertarung, akan ada kesempatan bagi keluarga itu untuk melepaskan kendali mereka atas perpustakaan. Cui Dongsan juga menggunakan kekuatannya untuk melawan keluarga tersebut. Akibatnya, mereka tidak mampu melindungi perpustakaan dan Cui Dongsan menghancurkan pertahanan seluruh keluarga itu. Bersamaan dengan kejadian ini, piton api pun terbebas dari kendali keluarga tersebut. Keluarga itu sebelumnya menjebak piton api, tetapi sekarang dia telah bebas. Piton api tersebut ternyata juga bisa mengubah dirinya menjadi wujud manusia, sama seperti piton air yang bisa menjadi anak-anak kecil. Piton api bisa mengubah dirinya menjadi seorang anak perempuan kecil. Karena hal ini, ketika piton api dan piton air keduanya menjadi wujud anak-anak, mereka pun berteman dan mulai tinggal bersama. Cui Dongsan mengambil kendali atas keduanya ke dalam genggamannya, yang artinya dia menyimpannya kekuatan bentuk asli mereka agar kedua piton ini tidak terlepas kendali darinya. Dengan demikian, kedua piton itu sekarang mulai menuruti kata-kata Cui Dongsan. Ketika Ping An melihat hal ini, dia menyadari bahwa jika dia sangat mengkhawatirkan teman-temannya, dia harus mengirim Cui Dongsan untuk menjaga teman-temannya di dalam Akademi Shanya tersebut. Jika Cui Dongsan pergi ke Akademi Shanya, maka Bao Ping dan teman-teman yang lainnya tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Mereka akan merasa ada seorang milik mereka yang di sana untuk melindungi mereka. Maka Ping An berkata kepada Cui Dongsan, "Bukankah kau ingin menjadi muridku? Baiklah, aku akan menjadikanmu muridku. Tapi syaratnya adalah harus pergi ke Akademi Shanya dan melindungi teman-temanku." Mendengar hal ini, Cui Dongsan merasa sangat senang dan berkata, "Baiklah, aku bersedia menerima syaratmu. Tapi karena kau adalah guruku, aku juga mengkhawatirkanmu. Oleh karena itu, kendali atas kedua piton yang telah kuambil ini kuberikan kepadamu. Simpanlah kedua piton ini bersamamu dan gunakan sesukamu. Mereka akan membantumu mempermudah perjalananmu ke depan." Jadi, Ping An menyimpan kedua piton itu bersamanya. Keduanya adalah anak kecil yang juga bisa berubah menjadi piton. Kini, kedua anak itu bersama Ping An. Dengan membawa tanduk tersebut, Ping An berangkat menuju perjalanannya sendiri. Sementara Cui Dongsan pergi ke sana untuk melindungi Bao Ping dan yang lainnya. Kini, ketika Bao Ping dan teman-temannya berada di dalam Akademi Shanya, para murid di sana mulai merudung mereka. Mereka diganggu karena masalah ini diadakan pertemuan antara guru. Semua guru merasa sangat marah. Mereka mengeluh bahwa murid-murid baru yang datang yang menurut Tuan Liu harus diterima di Akademi Shanya adalah orang-orang yang sangat nakal. Salah satunya adalah seseorang gadis bernama Bao Ping. Mereka mengatakan bahwa tadi malam dia melukai banyak murid. Dia adalah gadis yang sama sekali tidak mau mendengar dan telah memukuli banyak murid dengan sangat kejam.
Oleh karena itu, mereka menuntut pertanggungjawaban karena murid-murid dari semua guru yang hadir di sana telah dipukuli. Mereka mengadakan rapat untuk menentukan apa konsekuensinya. Mereka tidak bersedia menerima Boping dan teman-temannya karena dianggap tidak baik dan sangat nakal. Padahal mereka tidak tahu bahwa murid-murid mereka sendiri yang lebih dulu mengganggu Boping dan teman-temannya serta merundung mereka dengan parah. Bahkan Tuan Muda Lin dipukuli hingga hampir mati. Liu Hai juga dipukuli dan semua mainannya diambil. Bahkan Boping pun dikasari oleh murid-murid yang sudah lama ada di akademi Sannya. Tentu saja Boping tidak menyukai hal ini. Ketika melihat teman-temannya diserang, itulah sebabnya dia pergi dan mengajar mereka semua. Dan ketika dia memukuli para murid akademi, guru-guru mereka menjadi marah dan sekarang untuk jawaban bagaimana bisa Boping memukuli murid mereka tanpa menyadari bahwa kesalahan ada pada murid mereka sendiri. Namun, ada seorang guru lainnya yang bijaksana yang bertanggung jawab atas Boping dan yang lainnya. Dia berkata bahwa mereka hanyalah anak-anak. Wajar jika ada sedikit pertengkaran di antara mereka. Jadi, tidak perlu memperpanjang masalah ini. Lagi pula, mereka semua adalah pendatang baru. Dengan sedikit pelatihan, mereka akan mulai membaur dengan lingkungan kita. Oleh karena itu, dia merasa tidak perlu mengambil keputusan besar saat ini. Guru tersebut berhasil menenangkan situasi untuk sementara. Di sisi lain, Boping dan yang lainnya merasa sangat cemas tentang apa yang akan mereka lakukan karena semua murid di sini telah menjadi musuh mereka. Mereka teringat bahwa jika Ping An ada di sini, hal seperti ini tidak akan terjadi. Mereka merasa sangat kesepian dan karena melihat mereka sendirian, itulah orang-orang mencoba menyerang dan mengganggu mereka. Mereka berpikir lebih baik tetap merasa takut dan mengikuti apa yang dikatakan orang lain. Namun Boping tidak setuju untuk tunduk. Dia merasa mereka yang bersalah yang harus tunduk. Ping An juga telah mengajarkan bahwa jika kita tidak salah, kita harus berani melawan bagaimanapun situasinya. Jadi itulah yang akan mereka lakukan. Di sisi lain, kita melihat Ping An melanjutkan perjalanannya bersama kedua piton berwujud anak-anak yang dia temukan. Di sini, dia sedang berlatih tanding sedikit dengan piton air karena piton air itu sangat kuat. Dia menguji kekuatan tinjunya dan tinjunya untuk melawan tinju siapapun yang lebih bertenaga. Awalnya, tinju piton air terasa lebih kuat, namun kemudian piton air itu sengaja membiarkan dirinya kalah dan sambil mengalah dia berkata, "Guru Ping An, Anda sudah mengalahkan saya berkali-kali. Sekarang setelah kalah berkali-kali, saya merasa lapar. Jadi, apa yang akan Anda berikan untuk saya makan? Berikan saya makanan, saya sangat lapar." Ping An menjawab, Baiklah, aku akan memberimu sedikit makanan. Mendengar ini, piton air merasa sangat senang karena gurunya memberikan sesuatu untuk dimakan sehingga perutnya akan kenyang. Piton air sebenarnya adalah anak-anak yang sangat genit. Dia selalu menggoda Ping An dengan bertanya, "Guru Ping An, kenapa Anda selalu sendirian? Kenapa tidak mencari pacar? Jika Anda mau, saya bisa mencarikan seorang gadis untuk Anda. Jika Anda mau, saya bahkan bisa mengatur urusan untuk malam hari." Meskipun dia masih kanak-kanakan, pembicaranya sangat dewasa. Dia berkata pada Ping An, "Anda ini sangat membosankan. Mana mungkin ada gadis yang menyukai Anda? Saya rasa tidak pernah ada gadis dalam hidup Anda." Ping An menjawab, "Apa yang harus kukatakan padamu? Ya, dulu ada seorang gadis yang sangat cantik dan sampai hari ini aku selalu mengingatnya." Piton air bertanya lagi, "Lalu, kemana gadis itu pergi? Apakah sekarang dia tidak bersamamu?" Ping An menjawab, "Kami berpisah. Dia pergi untuk melakukan kultivasi sementara aku berkelana di sini." Piton air berkata, "Guru, Anda memang tidak tertolong. Sepertinya Anda akan mati sendirian selamanya. Anda orang yang sangat membosankan. Anda tidak ingin bersenang-senang dalam hidup. Pantas saja dia meninggalkan Anda." Piton air itu kemudian mulai menggoda Ping An dengan bertanya, "Apakah Anda ingin menikahi piton api perempuan ini? Jika mau, saya bisa menyiapkannya untuk Anda." Ping An menjawab, "Bicaralah sesuai umurmu yang masih kecil itu. Apakah kau pikir aku akan melakukan hal semacam itu pada anak ini?" Mendengar hal itu, piton air menjadi sedikit takut dan berkata, "Saya hanya bercanda. Kenapa menganggap serius pembicaraan yang tidak berarti ini?" Setelah malam tiba, mereka semua sedang tidur. Namun piton air tidak bisa tidur. Dia mulai berkata kepada anak perempuan piton api, "Maka kau menjadi pengantinku? Jika mau, katakanlah. Aku akan membuatmu sangat bahagia. Apapun yang kau minta akan kubawakan. Cukup hibur aku aja di sini." Anak perempuan itu merasa sangat terganggu dan berkata, "Pergi dari sini, dasar genit. Aku tidak mau bicara denganmu." Karena itu, dia pergi tidur di samping Ping An sambil berkata, "Guru, tolong selamatkan saya dari orang genit ini." Sementara itu, Ping An sedang merenung, merasakan cemas tentang bagaimana keadaan Boping dan yang lainnya di akademi Sannya. Apakah mereka baik-baik saja atau sedang mengalami kesulitan? Dia berharap mereka tidak mengalami masalah. Di sisi lain, kita melihat adegan di akademi Sannya. Datanglah seorang pria yang sebelum bersama Tuan Muda Lin, seorang laki-laki dan perempuan yang selalu menemaninya berkeliling. Salah satunya laki-laki bernama Yulu masuk ke dalam perpustakaan di mana sudah ada seorang yang duduk di sana.
Luyu berkata kepada orang itu, "Dengar, aku tahu tadi malam kita berdua bertarung dengan sangat hebat, tapi meskipun begitu, kau tetap mengatur obat-obatan untukku. Jadi sebagai gantinya, aku memakan sejumlah uang untukmu diberikan kepadamu. Ambillah uang ini, dan jika kurang, katakan saja, aku berhutang budi padamu dan aku akan melunasi uang itu." Mendengar hal itu, pria yang duduk di sana menjawab, "Dengar, itu tidak perlu karena ini adalah kesalahanmu. Kau yang memulai perkelahian lebih dulu, namun aku menunjukkan kebaikanku dengan membayar biaya pengobatanmu." Mendengar jawaban itu, Yulu menjadi sangat marah dan berkata, "Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu padaku? Aku tahu kau mungkin berasal dari dinasti Sui karena pakaianmu cocok dengan itu, dan aku punya perhitungan tersendiri dengan orang-orang dinasti Sui. Baiklah, jika kau sudah membayar biaya pengobatanku, aku tidak peduli. Aku ingin terluka separah sebelumnya agar bisa melunasi utang budiku padamu." Sambil berkata demikian, mereka berdua mulai bertarung. Yulu memukul orang itu berkali-kali, dan orang itu juga melancarkan serangan yang cukup kuat padanya. Pertarungan mereka sangat luar biasa. Pria lawan Yulu itu adalah seorang sarjana, artinya dia melakukan serangan yang berhubungan dengan pengetahuan. Setiap kali dia menyerang, serangannya berasal dari buku-buku dan dia merapal sebagai mantra untuk menyerang. Namun, Yulu lebih fokus pada keahlian tempur. Serangannya adalah serangan fisik tempur. Dengan itu, dia menyerang orang itu tersebut. Pertarungan mereka sangat bahaya, dan Yulu sedang sangat marah. Dia memukuli orang itu hingga kondisinya memburuk. Namun sebelum dia melukai orang itu lebih parah, guru perpustakaan tiba di sana. Guru itu sangat marah dan berkata, "Hentikan perkelahian tidak berguna ini." Yulu menjawab, "Aku tidak akan berhenti di sini karena orang ini dan murid-murid lainnya telah banyak mengganggu teman-temanku seperti Baoping. Tidak peduli siapa yang menghalangiku, aku akan mengambil nyawanya." Melihat ini, sang guru berkata, "Oh, jadi kau berani mengatakan ini di hadapanku, bahwa kau akan mengambil nyawanya? Baiklah, mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Aku terikat oleh aturan akademi, jadi aku tidak bisa mengambil nyawamu. Kalau tidak, sejujurnya, karena sikap sombongmu itu, aku pasti sudah membunuhmu." Yulu pun mulai berkata kepada sang guru, "Sangat disayangkan Anda tidak bisa memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, padahal Anda adalah seorang guru. Apa gunanya menjadi guru jika Anda tidak punya kendali atas apapun?" Mendengar ini, sang guru menjawab sangat marah. Dia melancarkan serangan yang sangat brutal ke arah Yulu. Yulu mencoba menahan serangan itu dengan menggunakan kekuatannya, tetapi hanya dengan satu serangan itu saja, kondisinya langsung memburuk. Namun dia tidak mau menyerah. Dia bersiap untuk menyerang balik sang guru. Dia benar-benar sudah hilang kendali dan hanya ingin bertarung, bahkan melawan seorang guru sekalipun. Melihat hal ini, guru tersebut menjadi murka. Dia melancarkan serangan yang sangat dahsyat kepada Yulu, yang membuat Yulu terpental jauh. Sekarang mungkin dia baru sadar dengan siapa dia sedang bertarung. Di sisi lain, kita melihat Cui Dongsan sedang menuju ke arah kedemisannya. Saat dia sedang berjalan, dia bertemu dengan seseorang bernama Li Er yang merasa sangat marah saat melihat Cui Dongsan. Dia bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Karena dia mengenal Cui Dongsan dengan sangat baik. Cui Dongsan berkata kepadanya, "Dengar, aku juga mengenalmu. Tapi sekarang, aku bukan lagi Cui Dongsan yang dulu yang selalu penuh amarah. Aku sudah berubah dan menjadi orang yang sangat tenang. Jadi lebih baik akhiri permusuhan lama kita." Namun, Ling Er berkata, "Tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan mengambil nyawamu karena aku punya dendam besar padamu. Dan hari ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Tetapi, Cui Dongsan berkata, "Kau tidak bisa membunuhku karena jika kau melakukan sesuatu, orang-orang di akademisannya tidak akan melepaskanmu sebab kau berada di wilayah mereka. Lagi pula, akhirilah permusuhan lama dan cari jalanmu sendiri." Setelah itu, begitu Cui Dongsan masuk ke dalam akademi, dia bertemu dengan seorang guru bernama Mao. Begitu guru Mao melihat Cui Dongsan, dia mulai bertanya, "Kau, apa yang kau lakukan di sini? Siapa yang mengundangmu ke sini?" Cui Dongsan menjawab, "Aduh, Guru Mao, aku kesini untuk bergabung dengan akademi. Aku akan kesini untuk bermain catur dengan Anda, memberi sedikit bimbingan kepada anak-anak, dan melindungi mereka agar tidak ada bahaya yang menimpa mereka. Guruku telah memberiku tugas ini agar aku datang ke sini dan melindungi para murid. Dan lagi pula, aku bukan lagi orang yang dulu. Aku sudah banyak berubah dan menjadi orang baik." Guru Mao berkata, "Dengar, aku sama sekali tidak percaya padamu, karena orang brengsek sepertimu tidak mungkin berubah. Namun, jika kau berkata demikian, kali ini aku akan mempercayai kata-katamu. Tapi ingat, jika kau berani melakukan sesuatu yang menentang akademi ini, aku sendiri yang akan mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri. Apakah kau mengerti?" Mendengar ini, Cui Dongsan berkata, "Baiklah, aku setuju dengan perkataanmu." Setelah itu, dia mulai menyalakan dupa untuk memberikan penghormatan kepada guru-guru lama di akademi ini. Sambil menyalakan dupa, dia berkata dalam hati, "Lihat, aku datang ke akademi Sanya ini untuk tugas khusus yang diberikan guruku, dan aku berharap tidak akan ada kekacauan setelah aku sampai di sini. Aku ingin melakukan tugasku dengan tenang, tapi jika terjadi kekacauan,
Maaf saja, aku akan menghancurkan akademimu, karena mungkin kalian tidak tahu betapa berbahayanya aku. Setelah dia keluar dari ruangan, kutukannya yang ada pada dirinya mulai aktif kembali, yang membuatnya merasa kesakitan. Dia mulai berkata kepada kutukannya sendiri, "Aduh, sekarang aku sudah jadi orang baik. Sekarang aku tidak punya niat jahat lagi terhadap Ping An. Jadi, kenapa kutukan ini belum hilang juga? Sekarang, maafkan aku, kutukan." Setelah itu, kita bisa melihat semua teman-teman Ping An. Begitu Cui Dongsan datang kepada mereka, mereka semua merasa sangat terkejut. Lu Huai adalah orang pertama terkejut dan berkata, "Wah, bagaimana kau bisa sampai ke sini?" Dia segera membawa Cui Dongsan menemui teman-temannya yang lain. Bao Ping pertama-tama mencari Ping An karena Cui Dongsan dan Ping An pergi bersama-sama saat meninggalkan mereka. Jadi, dia mengira Ping An juga telah sampai di sana. Namun, ketika dia tidak melihat Ping An, dia menjadi sangat emosional. Melihat hal ini, Cui Dongsan berkata kepada semua orang, "Dengar, Ping An tidak datang ke sini. Aku turut menyesal, tetapi dia mengirimku ke sini karena kalian tahu betapa khawatirnya Ping An terhadap kalian. Sepanjang waktu dia selalu memikirkanmu, Bao Ping, dan yang lainnya. Kapan bisa bertemu kalian lagi dan bagaimana keadaan kalian? Karena kekhawatiran inilah dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke depannya sendirian dan mengirimku ke sini agar aku bisa menjaga kalian. Jadi, mulai sekarang, jika kalian mengalami masalah atau sesuatu yang salah, jangan ragu untuk memberitahu. Aku akan menyelesaikan semua masalah kalian. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan apapun." Ping An juga telah menyiapkan hadiah-hadiah yang sangat bagus untuk kalian. Dia berkata bahwa jika kalian bekerja dengan baik di sini dan membuat diri kalian menjadi kuat, dia pasti akan datang menemui kalian dan membawakan hadiah-hadiah bagus itu. Jadi, kalian harus tinggal di sini dengan baik. Nah, katakan padaku, kalian tidak akan mengganggu siapapun kan dan akan tinggal di sini dengan baik. Mendengar hal ini, semua anak-anak merasa sangat senang dan berkata kepada Cui Dongsan, "Cui Dongsan, tolong beritahu Ping An bahwa kami akan tinggal di sini dengan sangat baik. Tidak perlu mengkhawatirkan kami. Kami akan melakukan seperti yang dia pikirkan. Kami tidak akan mengganggu siapapun dan akan berusaha tinggal dengan baik di sini." Mereka semua mulai merasa sangat senang karena setidaknya Ping An memikirkan mereka. Dan sekarang mereka tidak perlu mengkhawatirkan apapun karena Cui Dongsan telah datang kepada mereka. Sekarang tidak ada lagi yang bisa mengganggu mereka. Setelah itu, Cui Dongsan pergi menemui kedua bawahannya karena kedua bawahannya juga tinggal di akademi Sanya ini. Dia datang untuk menemui mereka. Yulu mengalami luka yang sangat parah karena guru perpustakaan telah memukulinya dengan keras. Karena itulah dia terluka parah. Melihat hal ini, Cui Dongsan merasa sedikit terkejut. Setelah itu, Cui Dongsan pergi menemui kedua bawahannya karena kedua bawahannya juga tinggal di akademi Sanya. Dia datang untuk menemui mereka. Yulu mengalami luka yang sangat parah karena guru perpustakaan telah memukulinya dengan keras. Karena itulah dia terluka parah. Melihat hal ini, Cui Dongsan merasa sedikit terkejut. Cui Dongsan berkata, "Bagaimana kau bisa mendapatkan luka ini? Siapa yang menyebabkan kerusakan separah ini padamu?" Maka Yulu menceritakan semuanya bahwa dia berselisih dengan guru perpustakaan kemarin dan guru itu telah memukulinya dengan sangat kejam. Mendengar hal itu, Cui Dongsan menjadi sangat marah. Dia berkata, "Oh, jadi begitu ceritanya. Baiklah, kalau begitu istirahatlah. Aku akan pergi melakukan pekerjaan kecil." Setelah itu, Cui Dongsan segera keluar dari ruangan. Tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya akan dia lakukan, tetapi Cui Dongsan tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia langsung menuju ke tempat guru perpustakaan yang sedang duduk santai melakukan kultivasinya. Cui Dongsan langsung melancarkan serangan kepadanya. Guru itu terkejut. Siapa yang berani? Siapa yang punya nyali besar untuk menyerangku? Apakah dia tidak sayang nyawanya? Apakah dia ingin mati karena mencoba menyerangku? Jika berani, muncullah. Cui Dongsan segera muncul di hadapannya dan berkata, "Lihatlah, aku orang yang menyerangmu, dan aku akan menyerangmu lebih banyak lagi sekarang. Karena apa kau pikir kau bisa menyerang muridku, dan aku akan melepaskanmu begitu saja? Kau telah melakukan kesalahan besar dengan menyerangnya, dan aku datang ke sini untuk memberi hukuman." Melihat hal ini, sang guru menjadi sangat murka. "Hei bocah, siapa dirimu? Aku belum pernah melihatmu dimanapun sebelumnya. Dan apa kau pikir kau bisa mengalahkanku di sini? Aku tidak akan melepaskanmu." Guru tersebut mulai menyerang Cui Dongsan. Namun, kita tahu betapa kuatnya Cui Dongsan. Dan melawan bukanlah hal yang mudah bagi sang guru. Cui Dongsan memukuli guru itu berkali-kali hingga dia hampir mati. Pertarungan mereka menjadi sangat intens. Keduanya mencoba menyerang satu sama lain, di mana serangan Cui Dongsan sangat luar biasa. Guru tersebut tidak bisa berbuat banyak. Dia mencoba menyerang, tetapi serangannya tidak terbukti efektif di hadapan Cui Dongsan. Dan satu persatu, dengan menggunakan berbagai formasi dan serangan yang berbeda, Cui Dongsan menyerang habis-habisan guru perpustakaan tersebut. Guru perpustakaan benar-benar sekarat. Cui Dongsan mengajarnya lebih parah daripada saat guru itu menghajar Yulu. Namun, karena dia juga seorang guru, mana mungkin dia diam saja.
Dia berkata, "Tidak, aku tetap bertarung denganmu sampai akhir. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Aku adalah orang guru. Jika aku kalah dari sebuah bocah, maka harga diriku akan hancur lebur." Guru-guru yang lain pun sampai ke sana untuk melihat pemandangan pertarungan. Siapa sebenarnya yang bertarung? Setelah itu, kita juga bisa melihat Ling Er. Dia telah menyiapkan seluruh pasukannya. Sekarang, apa tujuan menyiapkan pasukan ini? Kita hanya akan mengetahuinya di episode berikutnya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, alur cerita hari ini berakhir di sini. Terima kasih telah menyimak alur cerita kali ini. Tetap pantau channel ini karena pada episode selanjutnya akan semakin seru. Tapi sebelum itu, pastikan kalian menyukai video dan jangan lupa subscribe channel ini. Jadi sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you guys.